Oke, halo guys, balik lagi sama podcast mahasiswa. Di sini kita ada Potma yang kedua di tahun ini ya. Untuk tema Potma kali ini yaitu ide jangan hanya sebatas ide, realisasikan. Nah, di sini kita kedatangan narasumber dari Ambisius ID nih. Boleh perkenalan diri masing-masing, Kak? Dipersilahkan. Terima kasih waktunya buat Mbak Febrina ya. Di sini saya Kevas Tony Satrio, mahasiswa D4 Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini saya sebagai CEO dari Ambisius.id. Dan bisa dilanjutkan teman saya Gregorian Albi dan Devina Arta, silahkan. Baik, selamat siang Mbak. Saya di sini Gregoran Albi di Prasetya, biasa dipanggil Rian. Saya sebagai financial dari Rambis ID. Oke, halo Febrina. Kenalkan, nama aku Devinata Desukmayu. Aku dari D4 Akuntansi tahun 2021 di sini sebagai media. Terima kasih. Oke, halo kakak-kakak semuanya. Ini jadi kalian satu kelas atau hanya satu angkatan nih? Ya, satu kelas masih sebenarnya masih ada dua lagi dari HRD sama media juga, mungkin nggak bisa hadir karena yang media juga baru magang dan yang satunya baru ada agenda yang lain, namanya yang HRD Akmalul Azam juga dari Departemen Akuntansi, kemudian ada Firly Jaya dari media itu dari Departemen Akuntansi juga. Oke, jadi gimana kabarnya nih Kak? Udah beberapa bulan ini ya, 1 bulanan ini ya libur gitu, udah siap untuk masuk kuliah lagi atau belum nih? Ya, kalau siap nggak siap sih ya harus siap ya, karena juga udah dikasih tahu di awal kalau perkuliahan dimulai di tanggal 14 Agustus. Sebenarnya itu kan juga ada rangkaian PKKMB. Jadi siap nggak siap ya siap. Oke, Kak Kevas dan yang lainnya, ini kesibukan kalian tuh di akhir-akhir ini selama liburan ini apa aja selain mengurusi tentang Ambisius ID? Kalau saya sendiri mungkin sibuk, nggak sibuk sih sebenarnya, cuma apa ya namanya, bukan sibuk ya, kayak ngurusin aja di 5 departemen bisnis dan keuangan juga, membantu di apa ya PKKMB Departemen Bisnis dan Keuangan. Oke, mungkin kalau aku akhir-akhir ini sih cuman magang aja sih di tempatku. Terus sama kemarin ini ngurusin teman-teman FEB yang kesulitan untuk bayar UKT. Seperti itu. Ya, kalau saya sendiri ya kira-kira ini dibilang sibuk, nggak sibuk juga sih. Jadi kesibukannya selain lulus UKM penelitian, saya juga lagi membuat suatu karya gitu nanti. Tapi belum final jadi ya. Oke, terima kasih. Jadi tadi udah kita, apa ya, kita singgung-singgung nih sedikit tentang Ambisius ID ini, boleh nggak sih dijelasin apa itu Ambisius ID ini? Jadi untuk kita tercetusnya bisnis tuh kita kumpul ya, jadi kumpul di tempat gitu. Kita awalnya itu mau buka usaha di bidang kuliner gitu. Cuman kalau misalkan di bidang kuliner nanti itu pasarnya gitu juga eh, nggak bisa bertahan lama gitu ya. Kalau misalkan kayak kita lihat di makanan itu kan mungkin yang viral-viral aja. Kalau misalkan udah viralnya udah nggak viral lagi gitu, mungkin bisa jadi nggak peningkatannya nggak signifikan. Dan bisa kami tercetus ambisius karena kami melihat mahasiswa, kami melihat siswa dari SMA maupun SMK yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi
mereka itu tidak atau kurang mampu di dalam mencari lesan gitu ya, kayak bimbingan belajarnya mereka tuh kayak yang di lain itu bisa sampai 1 juta 2 juta, itu bisa cuma beberapa kali pertemuan aja. Nah, kami ingin membantu teman-teman siswa dari SMA, SMK, MA atau yang lain atau sederajat bisa merasakan bimbingan belajar yang mungkin sama yang didapatkan di bimbingan belajar yang lain. Tetapi keunggulan dari Ambisius ID ini, kami menawarkan harga yang lebih murah dan terjangkau gitu. Kemudian di Ambisius ID ini juga kami masih di tahap yang namanya ke universitas saja, di tingkat universitas. Belum ke kedinasan atau ke misalkan ke pembimbingan belajar untuk ke akademi kepolisian, akademi militer, akademi angkatan udara dan sebagainya. Seperti itu. Oke, jadi ini kayak 11-12 kayak ruang guru gitu apa gimana nih, Kak? Ya, kurang lebih seperti itu. Cuman kami lebih memprioritaskan untuk siswa SMA, SMK atau sederajat yang ingin melanjutkan ke universitas. Jadi belum bisa ke apa namanya, belum bisa ke kedinasan, tetapi mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan kita akan jalan untuk membimbing teman-teman dari SMA, SMK sederajat untuk ke kedinasan juga. Oke. Terus ini dari awal mula tercetus idenya ini dari tahun berapa nih, Kak? Awal tercetus itu sebenarnya baru aja ya, di bulan apa ya kemarin, di bulan Februari atau Maret gitu. Jadi ketika ada apa ya, ada program dari kampus Edubisma itu tuh, kami langsung membuat itu ya, latar belakangnya tadi kita ingin membantu siswa tadi yang kurang dalam ekonomi untuk ingin belajar ke universitas. Oh iya begitu. Jadi untuk selain dari Edubisma ini, apa aja sih yang membuat kalian pencetus-pencetus Ambisius ID ini untuk berpikir harus untuk merealisasikan Ambisius ID ini gitu? Nah, untuk itu kami dari tim Ambisius ID ingin juga kami mahasiswa UNS juga punya usaha yang bagaimana ya, kita bisa mengajak siswa itu bisa merasakan gitu, bisa merasakan pendidikan di universitas. Jadi kita membantu membantu siswa SMA, SMK sederajat. Oke, jadi eee, ini karena ada Edubisma ini ya, Kak. Terus untuk apa, di Edubismanya sendiri itu lolos nggak? Gimana nih ceritanya? Oh, untuk yang di Edubisma itu kita lolos ya. Jadi melalui tahap kemarin itu membuat proposal dan surat dan berbagai macamnya gitu. Terus kita ada wawancara di rektorat. Kita ditanya-tanya juga tentang apa sih ambisius itu, kedepannya mau gimana, mau ada apa aja di ambisius, keunggulan dari ambisius itu apa, kayak gitu. Jadi kita di wawancara di rektorat, tanya kayak gitu ya, kayak wawancara pada umumnya. Oke, jadi untuk saat ini Ambisius masih dalam tahap pengembangan gitu ya, Kak? Ya, dari tahap pengembangan kita juga target di bulan Agustus atau di bulan September itu kita sudah membuat, itu sudah jadi web dari Ambisius sendiri gitu. Jadi web khusus buat Ambisius ID gitu. Di bulan kita target di bulan Agustus atau di bulan September. Oh gitu, jadi untuk webnya ini kemungkinan bisa kita aksesnya lewat apa, Kak? Nanti kayak semacam kita bisa nanti dibuka, misalkan ya, misalkan ini kalau udah jadi
misalkan search di Google gitu ambisius.id.com atau bagaimana gitu, nanti kita search di Google gitu bisa langsung muncul web dari Ambisius ID sendiri. Oh gitu, hebat. Terus nih kan Kak, biasanya kebanyakan orang nih cuman ada di stuck di punya ide aja nih. Setelah itu tuh mereka nggak menindaklanjuti, nggak merealisasikan gitu. Itu apakah ada tips agar kita tidak hanya stuck di ide itu saja, tapi kita bisa untuk merealisasikan ide tersebut seperti Kak Kevash dan teman-teman? Kalau kita ada ide, itu kita juga harus memikirkan jangka panjang tujuan kita membentuk itu apa. Nah, kalau misalkan kita sudah ada tujuan, sudah ada gambaran di masa yang akan datang, itu kita bisa mengembangkan. Jadi kita udah ada ide nih, kita udah ada gambaran, gitu. Kita cari tujuan kita itu apa, tujuan dari kita membentuk usaha atau membentuk gambaran-gambaran yang udah kita buat itu tujuannya untuk apa. Jadi tujuan itu adalah patokan kita untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan dan kita inginkan. Oke, kalau dari Kak Kevas ini untuk mencari teman-temannya biar bisa gabung di Ambisius ini gimana caranya? Atau sudah dari awal udah, oh kita sama-sama nih buat Ambisius ID gitu? Untuk itu kami ada nih dari program kerja di Wisma tadi itu ada untuk suruh bikin bisnis. Saya ngajak teman-teman yaitu Vina, Gregorian, kemudian Akmal Lasan dan Firlia. Kebetulan di Ambisi sendiri itu juga ada minimal dan maksimal anggota, itu minimal 5 dan maksimal juga 5. Jadi saya ngajak teman-teman aja yang sekiranya mampu dan sekiranya mau berjuang bersama untuk mengembangkan bisnis ini. Oke, jadi teman-teman dari Ambisius ID ini udah klop satu sama lain gitu ya, udah jadi satu gitu. Ya bisa disebut seperti itu. Kami kan juga dari Divina, Gregorian, Azam dan Firly itu juga kebetulan kami sekelas. Jadi setiap hari, setiap jam atau setiap menit bahkan kita sering ketemu gitu. Oh gitu, oke Kak. Terus nih, kalau kita pengen buat sesuatu nih, pasti ada masa di mana kita nyerah gitu. Entah dari faktor teman-temannya, entah dari faktor internal atau eksternal gitu, pasti ada di mana masa kita pengen berhenti gitu. Ada nggak sih solusinya dari kalian? Ini jika kita ada di masa-masa kayak gitu. Nah, untuk yang pertama dulu ya, yang faktor internal dulu mungkin dari teman-teman Agus ini juga masih kuliah, masih sibuk dengan organisasi yang ada di kampus seperti itu ya. Jadi kami juga bagaimana caranya kita harus bisa membagi waktu, pikiran dan tenaga kita. Bagaimana cara kita bisa membagi waktunya itu sendiri. Jadi di organisasi gimana, di ambisius gimana, untuk perkuliahannya sendiri kan tujuan kita kuliah itu untuk lulus dengan cepat dan tepat ya. Itu. Kalau dari internet sih rasa kami juga ada pernah di titik itu karena juga kuliah dan sebagainya. Untuk yang di eksternal kita lebih susahnya di masa ya, karena kita juga masih awal untuk pembentukan ini, juga mungkin rasa percaya masyarakat percaya masyarakat itu masih kurang gitu, karena kita juga masih merintis, masih awal gitu. Sedangkan di platform-platform yang lain itu kan juga udah besar, udah bikin aplikasi dan sebagainya, mungkin tingkat kepercayaan masyarakat itu lebih tinggi daripada kita. Itu yang jadi permasalahan kita yang kedepannya akan kita selesaikan, kita cari solusinya bersama-sama gitu. Untuk saat ini Ambisius tuh ada kemungkinan mau menambah anggota atau udah di 5 ini dulu aja gitu, gimana Kak? Untuk penambahan anggota ya
kemungkinan kita akan menambah anggota karena juga untuk mengembangkan bisnis ini sendiri kan kita juga butuh marketing ya, karena di sini kami juga belum ada marketing. Jadi masih satu orang mungkin bisa jadi marketing juga, bisa jadi finansial juga, bisa jadi media juga. Jadi di sini kan saya bagi CEO, kemudian nanti untuk yang bagian ada yang masuk kayak misalkan ada yang masuk itu kan nanti ada di bagiannya Asdaq, kemudian di keuangan kan nanti ada di Rian, kemudian di media dan sebagainya itu nanti ada di Devina. Nah, kami dari Ambisius sendiri juga ingin teman-teman semua yang ingin bergabung, kami kemungkinan akan membuka lowongan untuk teman-teman yang ingin cari pengalaman dan cara mengembangkan bisnis gitu. Kami juga akan membuka seperti kayak open recruitment. Oke, kalau mau menambah anggota lagi berarti semangat buat Ambisius ya Kak. Untuk yang terakhir nih bisa untuk diberikan motivasi buat para maba-maba yang melihat ini, yang akan terjun nih ke dunia perkuliahan buat tetap semangat untuk berinovasi dan berkreasi agar bisa jadi seperti kakak-kakak yang Ambisius ini. Oke, untuk mahasiswa baru mungkin ini baru euforianya ya. Oh, aku keterima di UNJ kayak gitu ya. Mungkin euforianya juga jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu boleh sih euforia boleh, cuma jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Di perkuliahan itu juga nanti kita ditemukan dengan berbagai masalah, problem-problem yang mungkin jauh lebih besar daripada yang ada di SMA atau SMK yang sekarang teman-teman tinggalkan di SMA gitu. Jadi pesan dari kami tetap semangat aja dan apapun itu mata kuliah yang diambil itu tetap dilaksanain aja ya. Teman-teman boleh ikut kegiatan itu boleh banget. Karena apa di kuliah juga kita nggak cuma kuliah pulang. Kalau saya sendiri ya jangan kuliah pulang kayak flat banget gitu loh, kayak flat banget, nggak ada perkembangan, stuck di situ aja. Jadi teman-teman juga buat mahasiswa baru mau ikut kegiatan organisasi mahasiswa atau unit kegiatan mahasiswa ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ataupun di luar kampus itu boleh, karena juga di kuliah kita juga nggak melulu tentang mata kuliah, kita juga perlu dapat teman yang lain dari program studi yang lain, dari departemen yang lain, dari fakultas yang lain kalau teman-teman ikutin BMG. Oke, jadi selain di cuma kuliah pulang nih, kalau ikut organisasi bisa untuk nambah relasi ya Kak, sama ilmu-ilmu baru juga yang nggak kita Iya, dapat di matkul-matkul gitu ya Kak. betul. Oke, dari aku segitu aja. Terima kasih Kak Kepas atas jawaban-jawabannya. Dan selamat dan semangat dalam proses pengembangan Ambisius ID ini. Semoga sukses Ambisius. Amin, terima kasih doanya dari kakak Febrina. Ini dari broker Bima Bisnis dan Keuangan ya? Iya Kak. Oke, siap. Sini juga saya berpesan kepada teman-teman mungkin yang lain. Kalau kita punya ide, jangan hanya sebagai ide saja, tetapi kembangkan dan realisasikan. Iya betul. Terima kasih banyak Kak Kepas dan teman-teman untuk sudah hadir di Potma kali ini. Mungkin dari kami, Potma episode kali ini cukup sekian. Kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys. Ya, jangan lupa subscribe, komen, dan di-share, ya kan? Ya betul. Oke, kami dari tim Ambisius ID mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mengundang kami mau berbagi cerita dari
Ambisius ID ini latar belakang dan tujuan dari kami ke depannya seperti apa, dan mohon bantuan, dukungan, doa dari teman-teman juga untuk perkembangan di Ambisius sendiri ini. Dan mungkin teman-teman nanti kalau mau follow Instagram kami ada di ambisius.id_. Itu bisa nanti cek di situ. Oke, bisa di-follow ya. Ya. Nanti di follow back nggak nih, Kak? Oh, di follow back, santai aja. Oke, Wow, oke. waduh.